Jangan dihina-hina orang berbuat dosa karena kita belum mengalami itu. Cobalah di situ. Awalnya kan orang ini baik semua ya Pak. Seolah-olah dia ikhlas. Awalnya dia memang ikhlas, lama-lama kan bisa berubah karena keadaan. Macam inilah ya Bu ya. Ada anak kecil lari-lari di masjid. Neneknya belum punya cucu lagi, cerita deh, aku kalau cucu aku kepukul tuh. Sekali bercucu nenek tuh Bu, macam ulat kelakuan cucunya di masjid. Itu nek pukul betul lah cucu nenek tuh. Saya udah ikut seminar parenting, tidak boleh kita rupanya kasar sama anak. Banyak kayak Pak. Jadi hati-hati nih Pak melemparkan kata-kata karena kita belum ada di sana. Waktu anaknya kecil baik Bu, tengok anak saya nih, gak macam anak dia nih loh, anak dia tengok akhirnya lebih nakal anak lagi Pak. Saya termasuk orang yang terlepas bicara dulu Bu. Saya pernah mengaji tentang sabar, seolah-olah saya orang yang sabar. Dan saya udah kena itu Bu. Akhirnya saya setelah mengaji itu jadi temperamen saya Pak. Di situ saya banyak istighfar. Ini kena saya nih gitu. Membalik kaji itu Bu. Pertama membaliknya malam itu juga. Saya bilang sama jamaah, setiap musibah apapun yang menimpa kita Bapak Ibu, selama kita beriman kepada Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ada hikmah di balik sebuah musibah yang kita alami. Ini enggak, betapa lemahnya Bapak Ibu. Sampai gitu-gitu Bu. Setelah kajian itu Bu, pulang sopir ini masuk ban kanan tuh ke dalam aspal yang agak curam Bu, pecah. Kemana pergi mata Bapak? Terbalik kaji saya Bu malam itu juga. Sebesar tuh lubang nak nampak. Ingat kaji tadi Ustaz, setiap musibah yang menimpa kita. Itu dia Bu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih teguhkan iman Bapak Ibu sehingga ringan langkah kaki menuju masjid, duduk menjelang waktu syuruk. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkanlah oleh Allah, yang dalam keadaan sulit rezeki mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Masyhur sering kita dengar Pak, bahwa di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, anak Nabi Adam dengan pasangan Siti Hawa itu jumlahnya itu 20 pasang dikasih oleh Allah. Dan kembarannya itu laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Namun yang terkenal itu adalah kembaran pertama dan kedua. Qabil kembarannya perempuan cantik, namanya Iklimah. Habil kembarannya perempuan jelek, bernama Labuda. Saya hanya ingin menegaskan perbedaan antara kedua perempuan ini Pak, bukan berarti membilang makhluk Allah jelek, tidak, karena memang itulah ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Setelah mereka mulai beranjak dewasa,
tidak ada manusia lain selain mereka, maka diperintahkan Allah lah kepada Nabi Adam, wahai Adam, nikah silangkan anakmu. Kalau nikah silang berarti yang beruntung Habil, Pak. Habil dapat Iklimah yang cantik, Qabil dapatlah Buddha yang jelek. Ngamuklah Qabil waktu itu. Aku tidak terima ya. Biarkan aku menikah dengan kembaranku sendiri. Biarkan pula Habil menikah dengan kembarannya pula. Dari tahun 1 itu tibanya, Pak ya. Ternyata memang kecenderungan manusia ini kepada lawan jenisnya mencari yang, kalau laki-laki perempuannya pengen dapat yang cantik, perempuannya pengen dapat laki-laki yang ganteng. Itu sudah fitrah tuh, Pak, dari zaman dulu. Kalau adalah laki-laki yang bilang saya tidak penting istri cantik, yang penting solehah, bohong sebetulnya. Cuman dah telanjur dapat, mau diapakan lagi. Atau perempuan bilang, Bu, untuk apa laki-laki tampan? Yang penting laki-lakinya soleh, bisa membimbing saya ke akhirat. Tahu saya sedihnya perasaan ibu sebetulnya. Malam kadang menangis loh, Pak. Rasulullah aja, Bu, mengatakan dinikahi wanita karena kecantikannya. Begitu juga dengan perempuan memilih laki-laki, itu sengaja ditaruh di depan loh, Pak. Karena dengan memandang akan membangkitkan selera. Ada sahabat Rasulullah sampai berkali-kali nikah bercerai, Pak. Karena dia tidak pernah nengok mukanya, Bu. Jadi perempuan ini bercadar, jadi dia tidak nengok muka nikahnya, pas dibuka cadarnya kecewa, dia diceraikannya. Sampai berkali-kali. Kata Rasulullah pas dia mau nikah lagi, sudahkah engkau melihat wajahnya? Belum ya Rasulullah. Pergi kau tengok dulu. Nah, inilah aturan boleh melihat wajah perempuan bercadar kalau ingin dinikahi. Bahkan boleh dia buka kerudungnya itu, Pak. Semenjak digitukan Rasulullah itu tidak cerai-cerai dia lagi, Pak. Karena udah ditengok. Jadi melihat wajah itu bukan sesuatu yang salah, Pak. Di samping syarat-syarat lain yang penting gitu, Pak. Tapi Rasulullah ini tahu dia, yang membangkitkan selera itu adalah wajah. Dengan melihat wajah, kuatlah rasa cinta itu. Ingat saya waktu banjir di Jakarta, Pak, ada nenek-nenek di atas atap mau diselamatkan oleh Basarnas. Nggak mau dia, Bu. Mana yang Basarnas yang ganteng tadi pilihnya Pak yang kan menggendong dia itu kan sempat heboh, Pak. Dalam suasana duka ada juga ketawa jadinya. Mungkin kalau kita buka lagi berita itu, kalau di YouTube tuh kan kita cari jumpa tuh, Pak. Nenek yang minta diselamatkan Basarnas ganteng, nggak mungkin keluar tuh, Pak. Nggak mau dia, Pak. Terpaksa lah balik Basarnas tuh, balik udah jauh-jauh bawa perahunya, Pak, balik menjemput yang ganteng dulu. Wah, sedang nenek aja udah menopos tuh, Pak. Tetap juga dia tahu mana yang ganteng. Nah kemudian, Bu, berdurhaka lah Qabil. Dia tidak terima, dilawannya lah bapaknya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi bapak ibu, jangan terkecil hati kalau anak nakal. Tugas bapak ibu kan mendoakan dia, mendidik dia, Pak. Urusan dia baik atau tidak itu dia kan sudah dikasih Allah akal sama hati. Itu dia pula yang menanggung akibatnya, Bu. Kadang saya melihat ibu-ibu stres, tak apalah amalannya lagi nih Ustaz. Anak macam ini betul nakal, bapak baik, emak baik, anak jahat. Memang macam itulah, Pak. Itulah ujian tuh. Yang kadang tuh, Bu, ya, bapak jahat, emak jahat, anak soleh dan soleha, Pak. Memang itulah diuji Allah, supaya kita tahu, Bu, bahwa bukan berarti kalau kita orang soleh, anak kita bisa kita turunkan iman tuh, belum tentu, Pak.
Kita mengupayakan mendidik dia dengan baik, mendoakan dia, tapi kan dia juga bergaul sama orang. Dia kan punya akal juga, dia kan dikasih hati juga. Nah, itulah yang menyebabkan dia apa memilih jalan ke kiri atau ke kanan. Tidak ada doa bapak ibu yang tidak dikabulkan Allah. Cuman dianya tidak menolong diri dia untuk menjadi orang baik. Belum pula lagi dia tuh memakai akal dan hatinya. Jadi tidak selamanya Allah itu mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, karena Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan. Kadang 5 anak ibu, paling 1 yang meleset biasa itu Pak. Cuman habis kepala mikirkan yang 1 nih, sehingga agak kurang terperhatikan yang 4-nya. Padahal yang 4 baik nih. Masih banyak yang dikasih Allah itu berupa kebaikan kepada kita. Dulu ingat saya ada peserta MTQ namanya Domino. Jadi bertanya orang, Domino namanya, bapak pejudi besar di sini Ustaz. Bapak pejudi, emak pejudi, anak soleh Pak. Dikasih nama anaknya Domino Bu. Itu ya memang Allah ini Pak sengaja meletak itu. Kalau menurut saya gini Pak, kalau yang saya pandang lah, kenapa orang-orang soleh, emak soleh, bapak soleh ada anaknya yang jahat, supaya orang tua ini tidak sombong. Karena kita tuh cenderung membangga-banggakan anak ke orang. Kalau anak tuh sukses berhasil Pak, bangga dia gini, kita sama anak tuh macam dialah yang mendidiknya, tidak ada peran Allah jadinya. Jadi dikasih Allah ujian Bu. Ada ketua ibu-ibu majelis taklim tidak tanggung solehah, ibu tuh anak jahat minta ampun. Saya sampaikan ke dia, itulah ke Allah kasih ke ibu supaya ibu nanti tidak tersombong sama orang. Kalau anak-anak sukses tuh kan Pak meninggi-ninggi orang tuanya Pak, berikan makanan yang halal lagi baik, macam sombong lah jadinya Pak. Tuh kalau kita mendidik anak ini ya kita tuh harus begini, itu tuh yang buat sombong kan. Kenapa bapak ibu dikasih Allah sakit supaya tidak sombong juga. Karena kalau udah tua tuh Pak masih sehat, lain tidak sombong ya kadang Pak. Berapa umur awak? 40 tuh, 40 dah macam ini. Tengok atuh ya. 70 masih kuat, sombong dia Pak. Makanya kita tuh dikasih sakit tuh. Kalau tidak itu sombong gitu ya dia. Nabi Adam dikasih anak 1 nakal Bu. Melawan dia, inilah anak durhaka pertama nih Pak, tidak terima dia dan dinasihati oleh Nabi Adam, tidak terima dia, aku tidak terima macam ini, tidak adil nih ayah. Allah kasih solusi kedua, suruh mereka berdua berkurban Adam, letakkan di atas bukit, mana nanti yang disambar oleh api dari langit, itulah kurban yang kita terima. Dikasih tahu Allah lah sama Qabil sama Habil. Nah, ini ada yang kedua nih. Berkurbanlah kalian berdua, kalian baik, kalian ikhlas, letakkan di atas bukit itu, mana nanti yang diambil dari api dari langit, itulah yang diterima Allah. Karena kurban tidak mungkin dibagi saat itu, siapa membagi ya Pak? Qabil dia seorang petani. Dari sini kita tahu Bu ya. Dari zaman itu tuh walaupun tidak ada orang diberi, tapi mereka tetap punya usaha Pak. Tetap punya usaha menanam, bekerja. Tapi Qabil ini bakhil Pak. Dicarinya hasil panennya yang buruk, itu yang dia letakkan di atas bukit. Jadi kalau kita dalam agama Allah nih Bu, berikanlah yang terbaik. Sedekah subuh memang rajin, tapi 2.000 Pak, manalah bisa Pak. Cucu ibu dikasih 2.000 ngamuk, dia guling, dia nangis. Ini Allah dikasih 2.000 kadang Pak kan. Tiba ke mall bisa mahal-mahal belanja, ikhlas Pak. Tidak ada orang di mall tuh Bu yang belanja tidak ikhlas tuh, tidak ada Pak. Berapapun ikhlas dia. Beli baju 200.000 ikhlas. Tidak ada komplain-komplain Bu. Beli anduk ikhlas.
beli sepatu mahal ikhlas. Tiba yang untuk Allah 2.000 dikasihnya. Kalaupun ada dia 100.000 nyumbang tuh didengarnya pengumuman tuh Pak. Kalau enggak dengar sama dia ditanya suaminya, ada dengar tadi Bang sumbangan aku 100.000 ada diumumkan. Itu pun ditanyanya Bu. Nah itu yang kadang kurang berdampak sama kita. Kita memberikan sedekah untuk agama Allah nih yang buruk-buruk. Nah yang buruk-buruk itu kita lah sendiri mengerti kan itu. Jadi kalau untuk ke jalan Allah ini jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Saya kadang kecewanya Bapak, tiba giliran ada yayasan dari luar daerah bawa ustadz dari Jakarta ceramah dia di masjid nih. Tuh nanti dia minta sumbangan, bisa berjuta-juta orang nyumbang ya Pak. Bapak Ibu marilah dukung program kami. Yang ceramahnya 25 menit ya Pak. Setelah itu dia minta lah donasi. Kadang makanya pengurus banyak, kami tidak mau nerima lagi yang macam-macam itu Ustaz. Jamaah ini ditiba untuk masjidnya sendiri berhitung dia. Tiba ada yayasan dari luar, saya dikasih tanda sumbangan tuh, bersemangat semua nyumbang 500 juta, 2 juta. Yang di depan mata ada nih ya, itu Pak. Bu, kalau mau ngasih siapa? Yatiman dza makrobah atau miskinan dza matrobah. Anak yatim yang kerabat. Maksud itu yang tahu kita Pak, yang dekat. Orang-orang miskin yang dekat. Jangan jauh-jauh dulu ditengok. Sampai orang tuh pernah ngamuk sama saya tuh. Ini kan program di jalan Allah. Kalian jangan jual agama ini lagi. Berapa yang kalian kasih, berapa yang kalian makan. Itulah makanya Pak. Kadang tersedih hati pengurus tuh Bu. Kenapa kita mesti nyumbang besar-besar di luar sementara yang di depan kita ada gitu. Berilah yang terbaik untuk jalan Allah nih. Kan saya pernah nyampaikan Bu. Sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit apabila jumlahnya pas Pak, dengan pendapatan kita. Dan harus sesuai pula dengan penyakit yang kita derita. Kalau selemo 10.000 tuh Pak, itu bisa sembuh tuh. Selemo, sakit kepala sedikit, itu bisa 10.000. Diabetes, darah tinggi, gula, cuci darah, mana mau 10.000 Pak. Nggak bisa lagi tuh. Kita itu Bu ya, kenapa kurang berdampak ke kita itu disebabkan kita memberikan yang buruk untuk Allah itu yang tidak sebenarnya semaksimal apa yang kita punya. Cobalah cek diri sendiri Bu. Saya udah pernah kena masalahnya Pak. Saya merasa saya udah banyak sedekah, tapi saya jual mobil susah. Udah saya iklan di OLX 100.000 seminggu 2 kali, yang nelfon tukang pakang aja Pak. Saya titip ke showroom kawan saya, hilang aki saya. Tapi saya tidak menyalahkan showroom kawan saya Bu, yang saya renungkan diri saya. Bisa jadi saya aja yang merasa saya sudah banyak sedekah, tapi belum maksimal menurut Allah. Kadang kami ini kan ceramah aja Bu, nyuruh-nyuruh orang sedekah. Dia lewat kota infak, diam aja dia Bu. Dia nyuruh orang sedekah bukan main lagi Pak. Akhirnya apa yang saya lakukan Pak? 10% dari harga mobil itu saya sedekahkan di awal. Nah, jadi mobilnya belum terjual, 10%-nya sudah saya sedekahkan. Pulang saya dari Dumai, duduk sedang makan sup di Rumbai, masuk WA, tolong kirim lokasi Bang, saya deal harga segitu. Saking malasnya saya balas Pak, tukang pakang nih. Nah, udah gitu langsung Pak, karena saking banyaknya yang nelpon tidak jadi itu Bu ya. Diulangnya setengah jam kemudian, kok belum dikirim lokasinya? Udahlah iseng saya kirim lokasi. Santai aja saya duduk Bu, kami udah di lokasi itu. Baru terkejar-kejar saya, serius rupanya nih. Saya sangka malaikat yang beli mobil saya waktu itu. Enggak banyak tanya Pak, kasih duit, hitung BPKB, pergi dia Bu. Malaikat mungkin enggak.
Rupanya pas perpanjangan pajak ditelepon dia Pak, manusia rupanya yang beli Pak. Dia kan ngurus butuh KTP asli Pak. Di situ sejak itu saya sadar, berarti kita yang merasa banyak sedekah tapi belum maksimal, makanya hidup kita tuh agak sulit sedikit Pak, agak sulit sedikit. Sedekah ada tapi tidak maksimal jumlahnya. Jadi semakin besar penghasilan kita, maka yang kita kurbankan, yang kita sedekahkan itu harus semakin baik. Nasi kobil Bu, hasil panen yang buruk taruh di atas, beda sama Habil Pak. Habil dicarinya kambingnya yang paling bagus. Kambing yang paling bagus itu kata Rasulullah Pak Bu, warna putih, ada kehitaman di matanya, di atas matanya. Itu kambing mahal Pak. Jadi kalau mau kurban kambing, carilah kambing terbaik. Kalau mau cari sapi kurban, cari sapi yang terbaik. Karena Bu ya, jamaah ini kadang tidak apa sama dia membayar mahal. Saya coba di Bukit Tinggi, Bapak tahu berapa kurban? 3,5 Pak, 3.500.000. Buktinya mau orang ikut. Sebab apa Bu? Nampak Pak, barang itu besar gitu Pak kan? Omong bagus gitu Bu. Ini dua, misalnya kita nengok kurban kadang tiba hati orang bukan tulangnya kasihan, kita nengok sapi datang tuh Pak. Sebab apa dapat tulang-tulang kurus-kurus tuh Bu? Terlambat jamaah menyetornya. Akhirnya sapi kurus tuh beli mahal Pak. Itu nanti kena fitnah panitia jadinya. Banyak dapat fee panitia ini. Maka kurus sapi lah dan fitnah lah jadinya Pak. Nah kemudian Bu, kalau kita ini kurban habil ikhlas. Nah ikhlas itu kan perlunya di depan Pak. Memang kenapa kita harus ikhlas berkurban tuh? Karena lebih besar Allah balas dari apa yang kita kasih. Kita ngasih 27 cuman Pak. Allah ngasih ampunan dosa sebanyak bulu yang ada di binatang kurban itu. Dari mulai tetes darah pertama sampai terakhir diampuni dosa. Apa guna kita nak ikhlas lagi itu Pak? Sebanyak itu Allah ngasih. Masih juga dipermasalahkannya namanya lagi. Saya di kelompok 1 biasa Pak. Saya nak mau nih kok apa nama saya di kelompok 2, kelompok 5 nih. Kan tiap tahun saya ikut. Kenapa kok enggak di kelompok 1 saya? Itu jadi masalah Pak. Atau nanti dibikinnya video, tengok nih guys ya, panitia kurban tahun ini bikin malu saya. Saya biasanya guys buatlah videonya Pak. Tapi itu pandai-pandai saya, itu enggak ada Bu. Cuman yang mendekati-dekati yang seperti itu memang ada. Karena saya sendiri pernah langsung mendengarnya. Ibu Ustadz setiap tahun itu sudah ibu booking nomor 1 kelompok 1. Nah, itu memang ada. Kenapa sih harus seperti itu gitu ya Pak? Cuma panitia malas ribut aja Bu, ya udahlah biar buat nomor 1. Rupanya yang ingin nomor 1 itu banyak pula apa kan? Malah ganti-gantian lah Pak, masa nama dia aja nomor 1 terus. Kesudahannya besok urutan sapi kurban tuh membayarlah orang Pak, saya nomor 1 berapa kena Pak, mungkin gitulah besok ya Pak. Lama-lama macam itu jadi nanti tuh Pak, membayarlah Pak untuk dapat nomor tuh. Bapak nomor berapa? Ini yang kosong kloter kedua lagi nih ya. Kloter kedua nomor 1 berapa? Kalau nomor 1 itu 150 Pak. Kalau nomor 2 itu bisa lah agak turun sedikit. Cuman yang agak nampak kira-kira di nomor berapa Pak? Kalau enggak huruf kapitalnya aja kita tambah Pak. Nambah huruf kapital itu 50, biar besar sedikit namanya. Ujung-ujung macam itu juga besok jadi untuk mendapatkan nomor itu Pak. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak ikhlas, karena apa yang diberikan Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita beri. Kemudian Bu, sudah yang terbaik, sudah ikhlas, diletakkan di atas bukit, langsunglah disambar oleh api yang punya habil. Berarti yang diterima Allah itu yang ikhlas, yang terbaik. Jadi itu Bu ya, ikhlas dan terbaik. Kalau kita ingin yang terbaik itu ada harga, ada kualitas, itu gitu ya Pak ya. Ada harga, ada kualitas. Memang standar semua di Pekanbaru 2.700.000 Pak. Memang itu udah standar semua itu.
Dan biasanya masjid sudah punya tempat langganannya dan sapinya sehat-sehat, kecuali panitia yang mengambil fee, itu baru agak kurus-kurus sapi ya. Karena mengeluhlah peternak itu bentuk soleh-soleh panitia kurban ya Ustaz. Fee ditanya dulu, akhirnya berkurang lah jadinya. Namanya kita udah ngasih fee itu tentu ada yang berkurang nanti Pak. Ada yang berkurang di sapi itu. Dapat fee 5 juta. Sudah itu diambil Allah dalam bentuk anak sakit. Habis juga 8 juta nanti setelah kejadian tuh Pak. Dia di masyarakat nih Bu ya. Apa yang kita buat, misal macam pengurus masjid, kan mengurus umat ini berat Pak. Udah enggak bergaji, mengurus umat, memikirkan bagaimana masjid ini ramai. Di mana dibalas Allah? Di kehidupan hariannya. Nah, anak-anak dicerdaskan, itu diganti Allah Pak. Rezeki dimudahkan, derajat dinaikkan. Tapi kalau udah diambil duluan, harus dikasih, harus diapa, itu yang membuat rusak jadinya Pak. Nah, sudah disimpan nih Pak, kurban yang ikhlas dari Habil tadi sudah disimpan Allah, kan sampailah akhirnya ujian itu menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita udah sering lah, ini udah terulang-ulang Bu, aja untuk menguatkan kita saja. Nabi Ibrahim kenapa diuji Allah untuk menyembelih anak itu? Kan ada sebabnya Pak. Nabi Ibrahim kita tahu Bu, Nabi yang sangat kaya raya. Soal ternak itu banyak dia Pak. Dalam riwayat saking banyaknya ternak Nabi Ibrahim itu mengawasinya dari atas bukit, jadi tidak bisa lagi didata. Nah, itulah kekayaannya. Tapi tidak punya anak. Allah Bu dikayakannya orang, anak tidak dikasihnya. Ada orang Bu memang miskin ya, tapi anak susun paku Pak. Nah, ini baru pandai merangkak, ambillah balik istri ya. Itu rezeki Pak. Buktinya saya nengok Bu ya, kalau dibilang orang kaya berduit itu kita akan bahagia. Saya kadang nengok pemulung Pak, iri saya Pak. Bergelut sama anak di jalan ya. Itu yang jadi bahagia itu ternyata bukan tergantung di materinya, kebersamaan tuh Bu. Itu yang membuat bahagia. Apa gunanya awak berduit Pak, tapi jarang bisa ketemu anak, jarang ketemu istri. Ingat saya Bu, sampai kaku anaknya jumpa bapaknya. Bapak tugas di Kalimantan, istrinya di Pekanbaru sama anaknya. Pas anaknya mau menikah baru dia pulang. Kaku anaknya jumpa orang tua. Apa guna tuh Pak? Duit banyak ya, hidup sejahtera. Cuman kebersamaan itu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebersamaan itu. Nah jadi Nabi Ibrahim itu dalam riwayat jumlah kurbannya, karena dia sangat kaya itu Bu ya, jumlah kurbannya itu 300 ekor sapi, 100 ekor onta, 1000 ekor domba, itu sendirian. Nah di sini yang saya maksudkan Pak, kalau Bapak Ibu kaya raya, sawit ada, anak Ibu udah berhasil semuanya, sekali ngirim banyak-banyak gitu Pak ya, tidak bisa lagi ikut 17 itu Bu. Ikutnya tuh udah main per 1 ekor sapi Pak. Kalau penghasilan kita besar nggak boleh lagi ikut 17 itu kan yang paling minim tuh Pak. Itulah yang paling rendah maksimal ukurannya. Nah kenapa tidak berdampak kurban itu ke kita? Karena penghasilan kita sudah besar, kita ikutnya 17 terus Pak. Ada karena orang nggak tahu Bu, rupanya waktu itu ada peternak sapi dengar ceramah saya, terkejut dia, ditunggunya saya. Jadi nggak boleh macam saya ini peternak sapi. Oh lupa. Jadi selama ini Bapak ikut 17. Iya Pak, akan enggak tahu Pak. Mulailah dia Bu mengali-ngalinya sekarang. Ada sekarang dia ikut 2 ekor sapi, ada dia 1 ekor sapi. Di luar zakat apa itu Pak ya, zakat ternak ya. Jadi kalau makin besar penghasilan kita Pak, nih selagi besok masih ada nih, kan masih bisa beli kambing nih agak 3 juta. Beli plastik, kasih upah untuk menjaga kambing, kasih upah untuk menyembelih. Selagi ada tuh duit tuh Pak, hajar aja lah Bu, niatkan ya Allah, mungkin selama ini sakit aku tidak sembuh-sembuh karena ini mungkin aku keluarkan, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Jadi berhentilah kita Bu beli-beli obat terus tuh Pak. Yang lain yang kena itu yang kata dokter yang sempat diberhentikan dari Ikatan Dokter Indonesia tuh. Dia bawa obat kanker Pak.
lengkap semua data obat itu. Kata dokter Indonesia, beredar nanti obatnya tidak ada operasi kanker lagi nanti di sini. Jadi ada kadang dipersulit Pak, padahal sesuatu itu mudah. Ada obatnya Bu, tapi tidak bisa masuk di Indonesia karena ada oknum-oknum dokter yang takut kalau masuk obat itu dia tidak laku lagi Pak, tidak perlu lagi kemoterapi. Jadi dokter-dokter baik itu banyak kena keluarkan sekarang nih Pak. Jadi kenapa ada dokter-dokter yang seperti itu Bu? Semakin banyak orang bersedekah itu akan memantulkan kecerdasan bagi orang lain. Jadi makin baik kita akan ada dibantu Allah kecerdasan orang lain untuk menemukan nanti apa sebenarnya penyakit kita ini. Kalau kita tergantung dengan obat kimia, sehat di sini kena di sini, sehat di sini kena di sini. Jadi dengan kita rajin sedekah, kurban yang banyak, nanti dituntun Allah Pak, orang ngasih tahu. Udah pernah enggak coba ini Bu? Rupanya pas itu yang cocok, enggak mahal rupanya Bu. Yang seperti saya ceritakan dulu Bu ya, udah habis duitnya Pak, suami koma 7 tahun. Di searchingnya di Google, orang koma ini seperti apa dibacanya, rupanya ada dapat obat tidur Pak, justru untuk orang koma. Digilingnya obat tidur berapa lah harga melatonin tuh Pak kan, 20.000 nak sampai gilingnya, dimasukkannya ke impus suaminya tuh, 7 tahun koma bangun Bu. Dikirimnya lah berita itu ke seluruh dunia, adalah ibu nih suaminya koma, dibelinya lah obat tidur, atau tidur betul sekali suami, tidak bangun betul lagi Pak. Jadi Allah tuh kadang mengirim obat tuh untuk kita cocok, untuk orang enggak. Jadi tidak bisa kita kadang kan banyak kita tuh Pak begitu cocok sama obat, besok simpan resep tuh, itu cocok betul mama tuh, itu tidak bisa Bu. Makanya supaya untuk itu diimbangi lah dengan sedekah besar, nanti dapat aja petunjuk Bu. Coba minum ini. Kita itu lebih banyak yang kita simpan. Apa mama banyak betul nyimpan emas? Sakit-sakit besok payah nak semua obatnya ditanggung BPJS. Padahal ada obatnya Pak yang resmi dari Allah Bu. Kalian sedekah, Bu sembuhkan kalian. Tapi kita tidak mau ikut itu Bu. Kita tidak mau seperti itu. Ya saya menengok kenyataannya Bu, orang yang bangun-bangun masjid sendiri lah, macam Namira itu bukan sendiri bangun tuh Pak ya. Bapak tuh Bu makan tak apa-apa Pak, maksud tak apa-apa tuh tidak pernah berpantang. Gaya hidupnya tuh dia perokok berat Bu. Cuman belum ada urusan sama rumah sakit lagi Ustaz. Alhamdulillah, memang tidak salah Rasulullah mengatakan sembuhkan penyakit dengan sedekah. Pak Haji Dasmir yang punya swalayan di ujung Sumatera itu Pak, kalau untuk membantu orang macam candu dia Bu, dia tidak ada lagi mempedulikan dirinya Pak. Dia bajunya Pak, pakaian yang dipakainya itu udah banyak yang kabur Pak. Ini maaf bicara aja saya nih, dia tidak peduli dengan diri dia Pak. Mobil kijang lama Bu, sepeda motor Astrea. Mungkin kalau tidak tahu orang dibilang orang susah tuh Pak. Tapi Bu, semangat ibu-ibu Masjid Al-Falah Darul Mutakin tuh ngaji. Saya berangkatkan semuanya ke Padang, liburan 3 bus, masuk hotel, saya yang bayarkan. Itu dia Pak, memen sendiri Pak. Memen sendiri aja dia Bu. Kalau kita kadang kan padahal udah ada contoh di depan mata kita. Wah, aku harus buat seperti ini nih. Berduit aku harus buat seperti ini. Nah, jadi ini Bu, kalau ada yang dana-dana berlebih nih selagi kurban 2 hari lagi nih, hajarlah Pak, belikanlah ke kambing. Mungkin kalau itu masih ada satu baru, cukupkanlah nama itu. Dia bebas jumlahnya Pak. Dia bebas jumlahnya Bu. Yang paling kecil 1, 7. Enggak, maksudnya itu kan 1 ekor sapi 7 orang, itu yang paling kecil. Berarti kalau misalnya kita ada duit, mau 2 ekor sapi, 3 ekor sapi enggak ada masalah Pak. Saya lihat macam di Al-Falah Darul Mutakin tuh Bu, ada yang 1 orang 5 ekor sapi. Nah, karena dia udah ngaji Pak, dia udah tahu gitu. Duit banyak. Kan banyak Bapak Ibu nih sebetulnya duit tuh banyak Bu. Nah, cuman apa namanya nih, kadang merasa kan udah. Saya juga pernah merasa seperti itu Pak. Makanya saya pernah ikut kurban tuh sampai 2 tempat sekaligus Bu.
Karena datang ini nelfon, Ustaz ikut nggak kurban? Ikut, saya ikut situ. Ya, saya ikut satu, walaupun masih kecil-kecil ya Bu ya, dalam arti kata itu tidak besar gitu Pak. Kalau ada satu orang lagi kawan saya Bu pantang ditelepon orang, kurang masjid kami nih Pak Haji, ya masukkan saya satu ekor situ, tidak tentu lagi Pak. Siapa yang nelfon dia, masukkan saya satu ekor situ. Ini dari mana nih? Kubang, masukkan saya satu ekor situ. Pokoknya itu itulah saya lihat Pak ya. Bapak itu tuh apa namanya ini? Kenapa Bapak berani melakukan ini? Dia bilang ke saya Pak, sebelum saya tahu amalan ini Ustaz, saya selalu check up ke luar negeri setiap bulan, Singapura. Perut saya ini panas, gitu juga istri saya. Dengarlah saya pengajian ini katanya. Sejak saat itu, berarti saya kesini kena. Saya itu bayar zakat harta Ustaz, rupanya tidak maksimal, kan? Saya menganggap udah zakat harta itu kan udah lumayan tuh, zakat harta saya setahun bisa sampai 2 miliar. Saya anggap itu udah, rupanya tidak bisa. Semenjak saya lakukan ini, tidak perlu saya check up lagi, aman saya. Makan pun udah aman sekarang. Nah itulah pengobatan orang Arab Saudi, sehingga rumah sakit sepi di Arab Saudi. Itulah pengobatan mereka. Beda dengan pengobatan kita di Indonesia gitu, sengaja disimpan duit itu Bu untuk beli obat 1,7 sebulan, apa sebulan. Ya termasuk juga nanti bukan berarti saya ini tidak akan sakit Bu. Kalau kita sudah rajin berinfak, bersedekah, sakit beda Pak, tidak akan ada mengeluh, tidak akan berburuk sangka sama Allah. Itulah nanti dikasih Allah kesabaran, ketabahan. Cuman yang kita merasa karena pelit kita sakit, itu tuh kan kita yang tahu Pak. Macam saya dulu ceramah Bu, sebanyak tuh sendal orang, kenapa sendal kita yang hilang di masjid? Berarti ada hak orang yang tidak kita keluarkan. Lupa sendal saya yang hilang Pak. Sendal saya yang hilang, terdiam saya langsung. Berarti kan ada yang salah di diri saya. Jadi saya melemparkan hal ini ke Bapak Ibu karena saya merasakan itu Pak. Merasakan kita merasa udah banyak sedekah, udah banyak memberi. Begitu juga dengan usaha saya Bu ya. Kok stuck usaha kita nih? Saya cerita sama istri saya, kok stuck usaha saya ini? Padahal kita rajin sedekah. Mama ada sedekah enggak? Ada kan, sering dengar Bapak ceramah. Oke lah sekarang gini aja lah. Bisa enggak kita ambil 10% setiap bulan untuk kita jadikan itu uang Allah? 10% dari hasil. Gimana ngeluarkannya? Kadang kita ngambil barang dulu. Enggak, sekarang gini, total dia berapa? Total orang belajar langsung ambil 10%. Akhirnya Bu diambillah 10% yang disebut uang Allah tadi ini Pak. Itu itulah yang untuk santunan. Jadi tempat usaha saya itu ada masyarakat, nanti saya kerjasama dengan RT, berapa orang yang miskin, berapa orang yang yatim. Itulah yang bisa membuat bertahan itu ternyata. Baru terasa Bu, selama ini berarti kita merasa sudah banyak sedekah, rupanya tidak maksimal Bu. Nah itu baru terasa Bu ya, maksudnya itu enak jadinya Pak. Pikiran tidak pusing lagi, ngaturnya lebih enak. Wah dahsyat kalau melibatkan Allah seperti itu Pak. Jadi tidak cukup sama zikir dan doa aja rupanya Pak, perbuatan juga mesti. Nah waktu Nabi Ibrahim berkurban sebanyak itu kan banyak yang memuji-muji. Nah itu bahayanya kena puji ini Bu. Jadi Rasulullah udah ngasih tahu ke kita, kalau kita dipuji orang sesuatu yang ada pada diri kita, maka kita berdoa, ya Allah jadikanlah aku seperti yang dia sangkakan. Jadi misalnya, jadi gitu Ustaz yang dia hebat Ustaz ya Allah jadikanlah aku seperti yang dia sangkakan. Janganlah kita pelurus pula, jadi gitu Ustaz, iyalah saya macam itu, sombonglah dia Pak. Nah kemudian Bu, pujian kata Rasulullah adalah kabar yang disegerakan bagi seorang mukmin. Misalnya Bapak memang selama Bapak mengurus masjid nih Pak banyak kemajuan. Datang orang bilang, semenjak Bapak lah Pak, alhamdulillah terasa maju masjid kita nih. Itu sesuatu hal yang nyata diucapkan, itulah kabar gembira bagi seorang mukmin. Tidak ada masalah Pak. Yang tidak boleh memuji orang untuk mendapatkan keuntungan diri kita. Misal memuji-muji caleg gitu Pak, memuji-muji kan untuk kepentingan diri supaya dapat dia gitu Bu ya. Itu yang tidak boleh. Nenek ini umur udah 78 Bu, tapi kaya.
Jadi anak nih sebetulnya ada butuh sama nenek nih. Dipuji-pujian nenek itu Pak. Udah berapa umur nenek nek? 78 tahun. Betul-betul lah nenek. Kok kulit nenek macam anak gadis juga baru. Kan ndak aja tuh Pak. Sampai ndak tidur nenek tuh malam Bu mencari kulitnya macam anak gadis tuh Pak. Kan jahat namanya. Dia mau minta duit sama nenek ini dipuji-puji. Itu kan sesuatu yang tidak ada. Nah kalau yang tidak ada seperti itu, apa kata Rasulullah? Lemparkan pasir ke mukanya. Tuh ya, kalau orang muji-muji seperti itu. Nah Nabi Ibrahim kan khilaf Pak. Begitu dipuji-puji orang, hebat kau ya Ibrahim ya, sebanyak ini berkorban. Tidak ada guratan kesedihan di mukamu. Salut kami nengok kau Ibrahim. Kami kalaupun sekaya kau tidak akan sanggup berbuat seperti ini. Silap Bu. Kurban sebanyak ini belum seberapa lagi bagi aku nih. Jangankan hewan kurban ya, sempat aku dikasih Allah anak disuruh kurban, aku sembelih anak aku tuh. Itu Bu. Kenapa Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anak itu Pak? Sebab apa? Nabi Ibrahim yakin bahwa dia tidak akan punya anak karena umur sudah tua. Umur udah 90. Siti Sarah udah 80 Bu, udah menopause. Tak mungkin punya anak, maka berani ngomong. Nah itulah hati-hati kita Bu. Nampak orang korupsi-korupsi, memang kurang ngajar orang korupsi ini karena anak ibu belum jadi pegawai. Sempat jadi pegawai, ibu pula yang menyokong dia. Memang dah itu zamannya, nak ada apa-apa, kau bayar aja lah. Banyak kejadian macam itu Pak. Yang terdengar sama saya, yang terbukti aja Bu, lumayan jumlahnya. Kalau ngomong boleh lah, memang kasus-kasus seperti ini tidak beradab. Tidak berpikir dia uang rakyat tuh. Anak parah makannya lagi Pak. Macam mana tuh Pak Haji? Anak Pak Haji itu. Dia memang udah itulah zamannya Ustaz. Kalau tidak bisa dia stuck nanti karir itu, maka hati-hati kita ngomong. Jangan dihina-hina orang berbuat dosa karena kita belum mengalami itu. Cobalah di situ. Awalnya kan orang ini baik semua ya Pak, seolah-olah dia ikhlas. Awalnya dia memang ikhlas, lama-lama kan bisa berubah karena keadaan. Macam inilah ya Bu ya. Ada anak kecil lari-lari di masjid, neneknya belum punya cucu lagi, cerita deh aku kalau cucu aku kepukul tuh. Sekali bercucu nenek tuh Bu, macam ulat kelakuan cucunya di masjid. Itu nek pukul betul lah cucu nenek tuh. Saya udah ikut seminar parenting, tidak boleh kita rupanya kasar sama anak. Banyak kayak Pak. Jadi hati-hati nih Pak melemparkan kata-kata karena kita belum ada di sana. Waktu anaknya kecil baik Bu, tengok anak saya nih, nggak macam anak dia nih loh. Anak dia tengok akhirnya lebih nakal anak lagi Pak. Saya termasuk orang yang terlepas bicara dulu Bu. Saya pernah mengaji tentang sabar, seolah-olah saya orang yang sabar. Dan saya udah kena itu Bu. Akhirnya saya setelah mengaji itu jadi temperamen saya Pak. Di situ saya banyak istighfar. Ini kena saya nih. Membalik kaji itu Bu. Pertama membaliknya malam itu juga. Saya bilang sama jamaah, setiap musibah apapun yang menimpa kita Bapak Ibu, selama kita beriman kepada Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ada hikmah di balik sebuah musibah yang kita alami. Ini enggak, betapa lemahnya Bapak Ibu. Sampai gitu-gitu terangguk-angguk orang banyak yang terharu Bu. Sampai saya nyangka orang terharu lupa itu tidur Pak. Ada gini. Tahunya saya menetes akhirnya Bu, itu tidur Pak. Saya sangka terharu Pak. Setelah kajian itu Bu, pulang sopir ini masuk ban kanan tuh ke dalam aspal yang agak curam Bu, pecah. Kemana pergi mata Bapak? Terbalik kaji saya Bu malam itu juga. Sebesar tuh lubang nak nampak. Ingat kaji tadi Ustaz, setiap musibah yang menimpa kita. Itu dia Pak. Kena saya Bu. Apakah sekali? Ternyata tidak. Udah ganti ban serap sampai di palas pecah lagi Pak. Tentu sama pelek-peleknya dibawa lagi Bu. Kemana mau ganti malam tuh Pak? Ada tengah malam. Habis duit amplop beli ban, beli pelek, rasa lah. Sok-sok seperti orang yang sabar. Sejak itu Bu, saya agak hati-hati melepaskan bicara itulah Pak. Agak hati-hati Bu, walaupun kadang terlepas-lepas juga enggak ya.
Tapi membalik dia Bu, membalik dia. Waktu itu Bu, saya pernah menceritakan ada seorang ibu yang terikat utang dia, terkait utang dia dengan orang. Kemudian saya membantu ibu itu hingga dia keluar dari masalah hutangnya. Setelah saya ceramah itu sebanyak-banyak masuk WA minta orang melunaskan hutang, Pak. Mampus. Pak Ustadz, saya juga ada masalah hutang. Wah, bingung saya, Pak. Itulah sok-sok gitu ya, Pak ya. Nah, jadi itu Bu ya. Nabi Ibrahim untuk bisa mendapatkan anak itu kan dia berdoa khusus, Pak. Dari sini kita belajar kalau ada permintaan lebih kepada Allah, tolong khususkan pula ibadahnya. Harus besar juga Pak ibadah ritualnya itu. Waktu Nabi Ibrahim mengkhususkan ibadah, waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, itu maknanya Bu, aku akan pergi menemui Allah. Maksudnya melupakan semua, betul-betul minta khusus kepada Allah. Kalau Nabi Daud dulu 4 hari dalam seminggu itu untuk Allah, betul-betul tidak boleh diganggu sama sekali. Kan itu pesan Nabi Daud, jangan ada yang masuk. Rupanya yang lolos malaikat maut yang masuk. Baru itu diam. Karena tidak ada yang bisa masuk nih. Itulah yang bisa masuk malaikat lagi Bu. Nah kemudian begitu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah secara khusus, dikabulkan Allah lewat rahim Hajar jadinya Pak. Terlepaslah dari mulut Siti Sarah. Kita sama-sama tua Bang, tidak mungkin punya keturunan lagi, menikahlah dengan Hajar. Siti Sarah terlepas bicara, rencana mau ngetes Pak. Ya kan, Siti Sarah itu walaupun udah tua cantik Bu. Dalam riwayat kan dia memang cantik Pak. Ada di antara ibu-ibu nih Bu, udah tua tapi nampak cantiknya Pak. Tak kalah dia sama yang di bawah umurnya itu Pak. Saya pernah Bu jumpa jamaah nenek-nenek. Memang nenek-nenek Pak, tapi masih nampak cantik wajahnya itu. Macam ibu-ibu ya lah. 21, 23, 30. Jadi Siti Sarah itu seperti itu Pak. Dia rencana mau ngetes Nabi Ibrahim, mau atau enggak, rupanya dipelurus oleh Nabi Ibrahim Pak. Iyalah kalau gitu Siti Sarah, biarlah aku nikahi Hajar. Kan kadang-kadang ibu-ibu ini suka ngetes, abang daripada berdosa, bang menikah betul lah, jangan keluarkan kalimat itu Bu. Sedangkan enggak dikeluarkannya pandai dia Bu. Dari mana kita tahu Siti Sarah nih ngetes? Kan berantem Pak, berkelahi sama Siti Hajar. Jadi yang namanya poligami itu Bu, pasti ada berantemnya, enggak ada endaknya Pak. Berantem Bu, sampai akhirnya melahirkan Siti Hajar, diusir oleh Siti Sarah. Jadi jangan terkejut Pak, itulah poligami juga lah, ribut jadinya Anda. Satu aja istri pun ribut juga, besar juga Pak. Jadi enggak bisa itu jadikan patokan. Diusir, itulah pindah ke Mekah tuh Bu, orang tidak ada di sana, kehidupan tidak ada di sana. Dibiarkan Allah dulu. Falamma balagha ma'u sa'ya, sampailah Nabi Ibrahim Ismail umur 7 tahun. Barulah dituntut oleh Allah. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, sembelih anakmu sebagaimana yang pernah engkau ucapkan dahulu. Kena tuntut Bu. Baru terkejut Nabi Ibrahim, dah selama itu rupanya kena juga jadi. Bisa jadi musibah yang menimpa kita hari ini Bu, karena terlepasnya mulut kita di masa lalu. Saya masih terasa nih Bu, mengendalikan teman, padahal udah bertahun-tahun saya ceramah sabar itu Pak, masih juga nih Pak. Kadang temperamen tuh bangkit ya Bu. Jadi itu tuh yang saya udah kasih tahu sama anak-anak nih, papa ini makan gaji. Jadi kalian tolong sama sabar, lama loh Pak. Minta tolong betul kalau menggeser temperamen. Kemudian kadang saya misalnya membicarakan ini, banyak ustadz-ustadz ini yang yang berkasus dengan perempuan. Itu Pak bisa membalik ke kita lagi Pak. Kita pula yang ingin seperti itu. Itu ngeri serangannya Bu. Sekarang barulah berita pengasuh pondok pesantren mencabuli 38 orang santrinya. Ini baru 2 hari ini baru nih Pak. Ketika saya nyampaikan seperti ini Bu, saya takut juga Pak. Karena udah terasa dia membalik.
Misalnya gini, saya pas cerita itu Bu, banyak ustadz-ustadz nih yang kena sama perempuan. Nanti ada aja yang mau WA saya, ibu-ibu yang mau masalah rumah tangganya Pak. Ustadz, saya mau cerita Ustadz, suami saya itu terkelik foto ibu tuh, cantik ibu nih Pak. Itu kadang. Karena kami udah banyak yang kena nih Bu, udah ada beberapa yang kena nih Pak, berat Bu. Jadi kalau kami ini mengaji ini, Bapak Ibu masukkanlah kami ke dalam doa, janganlah sampai Ustadz ini temakan gaji dia sendiri itu, karena berat Bu, membalik-balik dia Pak. Apa kata para ulama? Jarang orang yang menyesal karena diam, lebih banyak orang menyesal karena bicara. Nah sementara kami ini banyak bicara Pak. Rata-rata Bu ya, saya tengok, saya ini berusaha untuk tidak temperamen ketika ceramah, menyerang-nyerang orang. Saya takut membalik Pak, karena ini udah ada beberapa yang saya saksikan di televisi Bu, ustadz-ustadz yang menyerang, membalik semua ke dia. Apa yang dia omongin tuh Bu, membalik semua ke dia Pak. Nah, jadi itu hati-hati kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita ini tidak tergolong hamba-hamba Allah yang khilaf, terlepas bicara, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.